Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang cara atau tutorial untuk melakukan pembelian tiket penumpang kapal PT Pelni secara mandiri di website resmi PT Pelni ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan nama situs atau website, yaitu pelni.co.id. Kita klik saja satu kali. Kemudian akan muncul tampilan beranda seperti ini. Langkah berikutnya kita arahkan saja pada menu reservasi tiket Anda, seperti ini. Pada menu ini kita akan diarahkan untuk mengisi nama pelabuhan asal, nama pelabuhan tujuan, waktu keberangkatan, kemudian jenis dan jumlah penumpang, dan kelas kapal ya. Untuk pelabuhan asalnya di sini saya tuliskan Pelabuhan Makassar sebagai contoh. Kemudian untuk pelabuhan tujuannya di sini saya tuliskan Pelabuhan Kota Ambon. Kemudian kita isi juga waktu keberangkatannya. Selanjutnya kita isikan jenis penumpang dan jumlahnya. Untuk jenis penumpang saya isikan penumpang dewasa pria, kemudian jumlahnya 1 orang saja. Kemudian informasi tambahan untuk anak di bawah 12 tahun ini belum diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Namun catatannya adalah ada beberapa pelabuhan yang kemudian sudah memperbolehkan atau mengizinkan penumpang di bawah 12 tahun untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Untuk informasi penumpang yang di bawah 12 tahun ini kami akan informasikan bila ada informasi yang terupdate ya. Baik, setelah semua data terisi, maka kita tinggal mengklik saja menu cari pelayaran ya. Pada tampilan ini kita diperlihatkan tentang informasi jadwal kapal, dan di sini ada beberapa jadwal kapal yang akan beroperasi dari Pelabuhan Kota Makassar menuju ke Pelabuhan Kota Ambon ya. Di sini juga kita bisa lihat waktu keberangkatan, kemudian waktu tiba, lama perjalanan, dan total harga dari Pelabuhan Kota Makassar menuju ke Pelabuhan Kota Ambon. Nah, pada contoh kasus kali ini saya memilih kapal Ngapulu yang akan berangkat pada hari Kamis tanggal 30 bulan September 2021 ya. Kemudian kita tinggal mengklik keterangan pilih pada menu yang saya lingkari berikut ini untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Baik, pada tampilan berikut ini Anda bisa baca satu persatu tentang pemberitahuan mengenai syarat dan ketentuan pembelian tiket kapal PT Pelni. Di sini ada sekitar 8 poin persyaratan dan ketentuan. Dan setelah Anda membaca persyaratan yang diwajibkan untuk melakukan pembelian tiket ini, Anda tinggal mengklik saja menu saya setuju dan lanjutkan. Di sini detail keberangkatan saya, yaitu saya akan berangkat menggunakan kapal Ngapulu dengan menggunakan kelas ekonomi. Kemudian jadwal keberangkatan saya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada jam 12 malam dan akan tiba di Pelabuhan Kota Ambon yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pada jam 6 sore ya. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada keterangan informasi data pemesan. Pada informasi data pemesan, kita tinggal mengisi nama pemesan, nomor telepon pemesan, kemudian alamat tempat tinggal, dan alamat email. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan di sini kita akan ditampilkan informasi identitas penumpang ya.
Dan di sini ada keterangan checklist data pemesan sama dengan data penumpang. Ini di checklist apabila data pemesan itu sama dengan data identitas penumpang ya. Tetapi bila tidak sama, maka Anda bisa mengisinya secara manual di bagian sini. Di sini ada keterangan nama penumpang, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor identitas KTP, SIM, paspor atau KIA, kemudian gender. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik atau mencentang keterangan dengan ini saya setuju dan mematuhi persyaratan dan ketentuan reservasi dari PT Pelayaran Nasional Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Kita klik satu kali di bagian sini. Kemudian kita juga harus mengklik keterangan bahwa saya bukan robot. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengklik tombol atau menu lanjut. Kemudian akan tampil keterangan atau pertanyaan apakah Anda yakin data yang Anda masukkan sudah benar. Bila sudah benar, maka Anda tinggal mengklik tombol atau menu pesan. Langkah berikutnya adalah kita tinggal mengarahkan tampilan video kita atau tampilan Android kita atau tampilan PC kita pada pilihan metode pembayaran. Nah, ini merupakan tahap terakhir daripada proses pembelian tiket penumpang kapal PT Pelni secara online ya. Kita pilih saja transfer bank ya. Kita klik bagian sini. Dan di sini ada dua metode untuk melakukan transfer bank, yaitu secara virtual account BNI dan secara virtual account BRI. Jadi tinggal Anda memilih apakah Anda menggunakan BNI atau apakah Anda menggunakan rekening BRI. Setelah kita memilih virtual account pembayaran, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengklik menu buat request pembayaran. Baik, sampai di sini proses pembelian tiket penumpang kapal PT Pelni telah selesai. Kita tinggal melakukan proses pembayaran sesuai dengan harga tiket yang tertera pada tampilan website tadi. Nah, di sini ada keterangan kode pembayaran, kemudian ada batas waktu pembayaran. Kemudian di sini ada keterangan bahwa silahkan melakukan pembayaran melalui mitra atau channel yang Anda pilih sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Bukti pembayaran harus ditukarkan dengan tiket di loket atau kantor cabang PT Pelni maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Nah, di sini ada berbagai macam informasi tentang cara pembayaran. Untuk informasi cara pembayaran menggunakan akun BRI, Anda tinggal mengklik saja pilihan Briva bagian kanan. Maka akan muncul informasi-informasi tentang detail cara pembayaran melalui Briva BRI Virtual Account. Pada proses pembayaran via ATM BRI ada beberapa langkah, yaitu 7 langkah. Pertama, pilih transaksi lain, kemudian pilih menu lainnya, kemudian pilih pembayaran, kemudian pilih menu lainnya, kemudian pilih Briva, kemudian masukkan nomor BRI virtual account, kemudian konfirmasi pembayaran, tekan ya bila sesuai. Kemudian proses pembayaran melalui via internet banking BRI. Pertama, masukkan user ID dan password, kemudian pilih menu pembayaran, kemudian pilih menu Briva, kemudian pilih rekening pembayar, kemudian masukkan nomor virtual account BRI, kemudian masukkan nominal yang Anda akan bayar, kemudian masukkan password dan M-token yang dikirim melalui via SMS ya. Kemudian proses pembayaran juga bisa melalui via mobile banking BRI. Ada 8 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, login ke mobile banking terlebih dahulu. Kemudian pilih menu pembayaran, kemudian pilih menu Briva, kemudian masukkan nomor BRI virtual account dan jumlah pembayaran, kemudian masukkan nomor PIN Anda, kemudian tekan OK untuk melanjutkan transaksi, kemudian transaksi selesai, kemudian SMS konfirmasi akan masuk ke nomor telepon Anda. Kemudian pembayaran juga bisa dilakukan melalui via teller bank BRI atau agen BRI Link yang ada di masing-masing daerah Anda.
Ada 5 tahapan. Pertama, ambil nomor antrian transaksi teler dan isi slip setoran, kemudian masukkan nomor virtual account, kemudian masukkan jumlah pembayaran sesuai nominal, kemudian teler BRI akan melakukan validasi transaksi, kemudian simpan slip setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah. Selain itu ada juga proses yang lain untuk melakukan pembayaran melalui via teler bank lain. Ada 5 tahapan. Pertama, lakukan pembayaran melalui teler bank dengan mengisi slip pemindahan, bukuan, atau transfer. Kemudian masukkan nama bank tujuan yaitu Bank BRI. Kemudian masukkan nomor rekening tujuan dengan nomor virtual account. Kemudian masukkan jumlah pembayaran sesuai dengan nominalnya. Kemudian nasabah mendapatkan kopi slip pemindah bukuan sebagai bukti pembayaran yang sah. Setelah Anda melakukan proses transfer dan berhasil sesuai dengan harga tiket yang tertera pada informasi website tadi, maka Anda tinggal menunggu informasi atau inbox yang masuk pada email Anda yang akan menampilkan tiket booking Anda. Bila Anda sudah mendapatkan tiket bookingnya, maka Anda bisa menukarkannya di pelabuhan, di mesin penukaran tiket, itu ada di pelabuhan. Dan setelah itu Anda tinggal melengkapi berkas-berkas yang lain seperti melengkapi dokumen vaksinasi, kemudian melengkapi surat swab antigen atau PCR, dan Anda kemudian bisa melakukan perjalanan dengan aman. Baik, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan bila ada pertanyaan terkait dengan video ini, maka Anda bisa berkomentar atau bertanya di kolom komentar YouTube kami. Baik, kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.